Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan kalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana? Untuk hari ini semangat tidak belajarnya? Atau kita ice breaking dulu biar kalian tetap semangat belajar. Yuk kita ice breaking, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Sudah semangat kan? Sekarang Bu Guru akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai tugas dan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa indikator yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, kalian harus mengetahui apa saja tugas-tugas Nabi Muhammad. Yang kedua, kalian harus memahami apa saja sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan mempelajari tugas-tugas Nabi Muhammad, siswa itu diharapkan bisa memahami dan menerapkan di setiap kehidupannya. Yang kedua, dengan mempelajari dan memahami sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW, siswa diharapkan mampu mengimplementasikan atau menerapkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebagai umat yang beragama Islam, kita wajib hafal apa itu kalimat syahadat. Nah, sekarang kita sama-sama melafalkan kalimat syahadat. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya apa anak-anak? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, dari kalimat syahadat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, ayat-ayat tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah. Yang pertama itu ada syahidan. Syahidan itu berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad itu menjadi saksi bagi seluruh umatnya di hadapan Allah pada hari akhir kelak. Yang kedua, mubasyiron, yang berarti pemberi kabar gembira. Kabar gembira ini ditunjukkan kepada umat yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surganya Allah apabila mereka menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga ada naziron. Naziron ini pemberi peringatan. Maksudnya peringatan itu ditunjukkan kepada umat yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka apabila mereka itu tidak mau menjalankan perintah Allah. Nah, maka dari itu sebagai umat
yang beragama Islam, kita wajib untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya agar kita dapat surganya Allah dan dijauhkan dari neraka. Yang keempat, ada da'iyan ilallah. Nah, da'iyan ilallah ini berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu ditugaskan oleh Allah untuk menyeru umatnya agar umatnya itu mau memeluk agama Islam. Yang terakhir, yang kelima, ada sirajan muniron. Nah, maksudnya yaitu cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad itu ditugaskan oleh Allah untuk menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, dari tugas-tugas tersebut kalian bisa memahami tadi apa saja Nabi Muhammad memiliki tugas, yaitu yang pertama syahidan, yang artinya menjadi saksi. Yang kedua mubasyiron, yang berarti pemberi kabar gembira. Yang ketiga naziron, itu berarti pemberi peringatan. Yang keempat da'iyan ilallah, yang berarti penyeru kepada agama Allah. Yang kelima ada sirajan muniron, yang berarti cahaya yang menerangi. Nah, dari beberapa tugas tersebut ternyata Nabi Muhammad itu juga memiliki sifat yang mulia. Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat wajib. Yang pertama ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Nah, siddiq artinya apa? Jujur atau benar. Nabi itu selalu berkata dengan jujur dan selalu berkata dengan benar. Apa yang ia ucapkan itu jujur, apa yang ia lakukan itu benar. Maka dari itu, Nabi tidak pernah berbohong. Dan Nabi sangat mustahil sekali apabila memiliki sifat kizab, yang artinya berdusta. Kita sebagai umat yang beragama Islam juga wajib mempunyai sifat siddiq. Apa yang kita ucapkan itu harusnya jujur, apa yang kita ucapkan harusnya benar, tidak boleh berbohong, karena berbohong itu apa? Dosa. Yang kedua ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jika Nabi mempunyai suatu utusan, ia selalu menjaga amanah tersebut. Ia tidak pernah menyepelekan amanah yang ia punya. Maka dari itu, Nabi sangat mustahil sekali apabila memiliki sifat khianat. Kita juga sebagai umat yang beragama Islam wajib memiliki sifat amanah. Contohnya, apabila kalian ditunjuk dengan teman-teman kalian untuk menjadi ketua kelas, untuk menjadi bendahara kelas, untuk menjadi sekretaris, itu wajib untuk menjaga amanah tersebut, tidak boleh menyepelekan. Karena nanti jika kalian menyepelekan amanah tersebut, akibatnya kalian tidak akan dipercaya lagi oleh teman-teman kalian. Yang ketiga ada tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan perintah dan larangan Allah. Maka dari itu Nabi mempunyai sifat tabligh. Yang keempat ada fatonah. Fatonah artinya cerdas atau bijaksana. Dalam Nabi Muhammad dalam memecahkan masalah itu selalu cerdas dan selalu bijaksana. Maka dari itu Nabi sangat mustahil sekali memiliki sifat baladah, yang artinya bodoh. Nah, dari yang Ibu tadi sampaikan, kalian bisa pahami ya. Jadi apa saja sifat-sifat yang dimiliki, sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi? Yang pertama ada siddiq, artinya jujur atau benar. Yang kedua ada amanah,
dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik, artinya menyampaikan. Yang keempat ada fatonah, artinya cerdas atau bijaksana. Nah, tugas kalian di rumah itu menghafalkan sifat wajib Nabi Muhammad. Ya, menghafalkan sifatnya dan artinya. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya bijaksana atau cerdas. Nah, gimana? Sulit tidak untuk menghafalkan sifat wajib Nabi Muhammad? Kalau kalian merasa sulit, ibu guru mempunyai sebuah lagu agar kalian gampang untuk menghafalkan sifat wajib Nabi Muhammad. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu sifat wajib Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Mari mengingat sifat wajib Nabi. Ada 4 yang diketahui. Ayo kita bersama-sama mengingatnya. Semoga bisa mengikuti sifatnya. Sidik itu artinya benar, amanah yang dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Yuk teman, coba kita ulangi lagi. Sidik benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Semoga bisa kita meneladaninya. Dari materi tersebut, semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan dari tugas Nabi Muhammad, terus sifat wajib Nabi Muhammad. Nah, untuk agar kalian lebih memahami materi tersebut, Ibu akan memberikan tugas, ada 5 soal, kalian kerjakan di buku tulis, dikumpulkan minggu depan. Soalnya yang pertama, terangkan tugas Nabi Muhammad sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Yang kedua, jelaskan tugas Nabi Muhammad sebagai da'iyan ilallah. Yang ketiga, jelaskan bagaimana contoh penerapan sifat tablik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat sidik. Yang kelima, tulislah sifat mustahil bagi Nabi Muhammad SAW. Soal tersebut dikerjakan dalam buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang memiliki tugas. Yang pertama, syahidan, itu menjadi saksi. Yang kedua ada mubasyiron, yang berarti pemberi kabar gembira. Yang ketiga ada naziron, itu berarti pemberi peringatan. Yang keempat ada da'iyan ilallah, yang berarti penyeru kepada agama Allah. Yang kelima ada sirojan muniron, yang berarti cahaya yang menerangi. Lalu selain Nabi Muhammad itu mempunyai tugas, ia juga mempunyai sifat wajib. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua ada amanah. Yang ketiga ada tablik. Yang keempat ada fatonah. Nah, semoga kalian bisa memahami materi-materi yang telah Ibu sampaikan, dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Semangat dalam belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.